Selamat malam, kami dari kelompok Raspberry Pi akan membawakan materi mikrokontroler 8051. Saya Joseph Erik sebagai Joseph Erik dan kelompok saya Fatur Rahman Stoffel, Gilbert Parutan Siagian, dan Muhammad Miftah Farid. Nah, ini foto-foto kami dari kiri ke kanan ada Fatur, ada Gilbert Parutan, dan Joseph saya sendiri dan Muhammad Miftah Farid. Materi pertama yaitu perbedaan mikrokontroler dan mikroprosesor, dan pengertian mikrokontroler akan dijelaskan oleh Gilbert Parutan Siagian. Halo, perkenalkan nama gue Gilbert Parutan Siagian dari kelompok Raspberry Pi. Saya ingin menjelaskan tentang perbedaan mikroprosesor dan mikrokontroler. Jadi perbedaannya itu ada 12 poin, yaitu pada mikroprosesor merupakan komponen yang melakukan perintah dan tugas terkait dengan pemrosesan komputer. Lalu untuk mikrokontroler sendiri, yaitu sebuah sirkuit yang terpadu dan berintegritas yang didesain terus operasi spesifik. Jadi dia cuma tertentu aja, nggak sembarangan. Terus dia dipakainya dalam sistem embedded. Nah, kalau mikroprosesor sendiri digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan. Sedangkan kalau mikrokontroler sendiri aplikasi yang membutuhkan perintah tertentu, jadi cuma misalnya perintahnya cuma apa gitu, dia cuma ngelakuin itu doang. Terus dari mikroprosesor sendiri terdapat memori, port input output, port I/O, timer, dan lain-lain. Itu dia terkoneksi secara eksternal di CPU-nya. Lalu kalau untuk mikrokontroler sendiri, dia sudah terintegritas di dalam sebuah chip atau sebuah papan gitu, kayak breadboard, PCB. Nah itu. Lalu mikroprosesor sendiri jadi mikroprosesor itu berdasar oleh sebuah aplikasi yang menampilkan perintah yang banyak. Jadi dia memerlukan banyak memori karena perintahnya banyak. Sedangkan untuk mikrokontroler sendiri menampilkan sebuah perintah yang tidak memerlukan memori ataupun I/O. Dia pokoknya nggak perlu memori lah intinya. Lalu untuk mikroprosesor, karena dia mempunyai memerlukan memori, jadi dia clocknya tinggi, sedangkan untuk mikrokontroler dia rendah. Untuk mikroprosesor sendiri memiliki 32 atau 64 bit, sedangkan mikrokontroler sendiri terdiri dari 8, 16, dan 32 bit. Untuk selanjutnya, mikroprosesor menggunakan USB, UART, dan Ethernet yang berkecepatan tinggi untuk sebagai tampilan sekitarnya. Sedangkan untuk mikrokontroler sendiri menggunakan 12C, UART, dan SPI sebagai tampilan sekitarnya. Lalu mikroprosesor memerlukan beberapa daya, sedangkan untuk mikrokontroler sendiri tidak memerlukan banyak daya. Lalu untuk biaya lebih mahal mikroprosesor daripada mikrokontroler. Selanjutnya, mikroprosesor ukurannya lebih besar dan mikrokontroler lebih kecil. Lalu mikroprosesor digunakan oleh PC atau laptop, sedangkan kalau mikrokontroler itu kayak oven, microwave, mesin cuci. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pengertian sistem embedded. Sistem embedded sendiri yaitu sebuah kombinasi antara hardware dan software dalam sebuah komputer yang memiliki kemampuan tertentu atau bisa diprogram serta didesain untuk sebuah fungsi spesifik atau fungsi tertentu pokoknya. Dan dia bisa diprogram atau bisa ini. Terus dia fungsi dalam sistemnya bisa lebih besar juga. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan.
Nah, pada topik selanjutnya, kita akan membahas tentang apa saja keuntungan yang didapat jika menggunakan microcontroller dibandingkan dengan menggunakan mikroprosesor saat membuat suatu embedded system. Saat kita ingin membuat suatu embedded system, maka akan ada dua pilihan. Yang pertama, apakah kita ingin menggunakan microcontroller atau kita ingin menggunakan mikroprosesor. Perbedaan dari keduanya ini juga terlihat jelas pada gambar yang ada. Pada microcontroller, semua part-part elemen yang ada itu tergabung dalam satu chip yang sama. Contohnya CPU, I/O port, dan RAM itu terletak pada satu chip yang sama. Sedangkan pada mikroprosesor itu sebaliknya, ia tidak terletak pada satu chip yang sama. Nah, sehingga itu kita harus membuat pertimbangan terlebih dahulu jika kita ingin memilih. Apabila kita ingin membuat sebuah embedded system yang low power atau hemat energi, low cost, dan juga mementingkan sebuah ukuran, maka microcontroller adalah pilihan yang tepat. Nah, sesuai pada penjelasan sebelumnya, pada microcontroller, elemen part-part yang ada itu dikemas dalam satu chip yang sama, sehingga dapat menekan cost saat produksi. Tapi bukan berarti microcontroller ini lebih unggul dibandingkan mikroprosesor. Salah satu kelemahan yang paling menonjol dari microcontroller yaitu ia mempunyai clock yang rendah dan juga low processing. Hal ini dikarenakan sebuah microcontroller itu harus hemat energi. Nah, kemudian masuk pada kesimpulannya, apa saja keuntungan yang kita dapat jika kita menggunakan microcontroller? Yang pertama, cost yang rendah. Hal ini dikarenakan komponen yang ada itu terletak pada satu chip yang sama. Kemudian konsumsi daya yang lebih rendah jika kita bandingkan dengan mikroprosesor. Dan yang terakhir, karena semua komponen yang ada itu pada satu chip, maka kita dapat melakukan optimisasi untuk sebuah pengaplikasian tertentu. Kriteria dalam memilih microcontroller dan hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika memilih microcontroller untuk sistem embedded sebagai berikut. Yang pertama, biaya. Semakin uh, jadi dalam dua sistem yang sama, kalau beda biaya produksi, maka dipilihnya yang lebih murah pastinya. Prinsip ini juga berlaku untuk pemilihan perangkat keras. Memilih microcontroller yang tepat, maka biaya pembuatannya akan bisa ditekan. Contohnya pada rangkaian flip-flop dengan menggunakan mikrokontroler Atmega 8 dari Atmel, ataupun membuat lampu tidur berbasis LDR dengan Arduino Nano. Dua contoh sistem tersebut menunjukkan pemilihan perangkat yang tidak efisien dibandingkan dengan kebutuhan sistem. Akibatnya biaya produksi menjadi lebih mahal. Yang kedua, kriterianya adalah pemilihan komponen. Pada perancangan perangkat keras yang sederhana, akan beda saat merancang di skala industri. Penambah satu komponen pasif saja akan melewati banyak persetujuan dari departemen perancangan maupun produksi. Hal tersebut dapat terjadi penambahan satu komponen akan menambah jumlah bahan sehingga waktu produksinya pun bertambah dan ujung-ujungnya bertambahnya biaya produksi. Makanya kriteria yang kedua adalah komponen. Faktor kerusakan. Jadi inefisiensi pemilihan jenis microcontroller yang tidak sesuai atau overspec akan menyebabkan kelebihan jumlah komponen yang digunakan. Berlebihnya jumlah komponen juga akan meningkatkan kemungkinan semakin banyak komponen rusak. Alhasil, jika komponen yang rusak semakin banyak, maka perbaikannya makin mahal dan biayanya makin banyak juga. Jadi kita bisa simpulkan yang pertama tadi adalah biaya, yang kedua tadi adalah pemilihan komponen, yang ketiga adalah faktor kerusakan dan service-nya. Oke, mungkin tadi sudah dijelaskan tentang kriteria apa saja sih dalam hal memilih
sebuah microcontroller dalam sistem embedded. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan, keuntungan, dan juga kekurangan dari beberapa family microcontroller 8051 ini. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih sejarah singkat dari si microcontroller 8051 ini. Nah, pada tahun 1981, Intel Corporation itu memperkenalkan sebuah 8-bit microcontroller yang biasa disebut microcontroller 8051 dengan spesifikasi sebagai berikut. ROM sebesar 4 KB, RAM sebesar 108 KB, 2 timers, 32 input output pins, 1 serial port, dan 6 interrupt. Kemudian 8051 ini menjadi sangat populer setelah Intel mengizinkan produsen lain untuk ikut mengembangkan 8051 ini dengan syarat code compatibility-nya itu harus sesuai dengan 8051. Nah, oleh karena itu terciptalah microcontroller 8051 family. Nah, di mana pada microcontroller 8051 family ini itu terdapat 3 garis besar, di mana yaitu 8051 itu sendiri, 8052 dan 8031. Pertama kita akan membahas si 8051-nya. Nah, 8051 ini tersedia dalam berbagai jenis memori seperti UV EEPROM, Flash, NVRAM, dan semuanya itu memiliki nomor bagian yang berbeda. Misal, versi pada UV EEPROM dari 8051 itu biasa disebut 8751. Versi Flash ROM dipasarkan oleh banyak perusahaan termasuk Atmel Corp dan Dallas Semiconductor. Atmel Flash 8051 itu biasa disebut dengan AT89C51, sedangkan Dallas Semiconductor menyebut milik mereka itu sebagai DS89CX0 atau DS89C420 atau 430 atau 440. Versi NVRAM 8051 yang dibuat oleh Dallas Semiconductor itu biasa disebut DS5000. Ada juga versi 8051 OTP atau on-time programmable yang dibuat oleh berbagai versi dari berbagai produsen seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang bagian 8031, chip ini biasa disebut dengan sebutan ROMless 8051 karena memiliki 0 KB ROM di dalam chipnya. Kemudian ROM eksternal ini harus berisi program yang akan diambil dan dijalankan oleh si 8031-nya. ROM yang berisi program yang terpasang pada 8031 dapat berukuran 64 KB. Dalam proses penambahan ROM eksternal ke 8031, Anda biasanya akan menggunakan 2 port sekaligus. Untuk mengatasi masalah ini, Anda dapat menambahkan input-output eksternal ke 8031 seperti chip 8255. Nah, untuk bagian yang 8052, di mana 8052 ini memiliki semua fitur standar 8051 serta tambahan 128 byte RAM dan pengatur waktu tambahan. Nah, itu berarti 8052 ini memiliki 256 byte RAM dan 3 timer.
Oke. Dimana dia itu memiliki 8 KB ROM di dalam chipnya, bukan 4 KB. Nah, untuk keuntungan dan kekurangan dari si microcontroller 8051 family ini, untuk 8051 arsitekturnya itu mudah dipahami, kemudian murah, dan juga banyak dipakai sebagai referensi embedded system dasar. Untuk kekurangannya sendiri, di dalam chip peripheralnya itu terbatas seperti ADC dan I2C controller internal. Kemudian untuk 8052 merupakan versi upgraded dari 8051 dengan ROM dan RAM yang hampir 2 kali lipat, timer interrupt yang lebih banyak, dan juga banyak program dari 8051 ini yang bisa dipakai. Akan tetapi dia itu tidak backward compatible dengan 8051. Kemudian untuk yang versi 8031, komponen dan fiturnya itu sama dengan 8051, dapat menambah memori dan port eksternal. Akan tetapi, dia itu harus disambungkan dengan eksternal ROM dan harus diinterface dengan IC eksternal seperti 8255. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Terima kasih untuk seluruh perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.